Novel fiksi bela diri dan sastra yang ke-302. Pagoda Emas Pancer. Daozu. Di sebuah istana yang megah dan mewah. Lebih dari selusin tokoh duduk di istana dan mendiskusikan sesuatu. Hei, akhir-akhir ini, Xuan Wang, Yu Xiao dan yang lainnya tampaknya berperilaku jauh lebih baik. Mereka tidak datang ke sekte Feng Shuanku lagi. Seorang pemuda berkata, ya, mereka mungkin menyerah karena kesulitannya. Hanya mereka yang bisa berpikir untuk menggabungkan seluruh Daozu dan Beixiaozu untuk membentuk aliansi baru. Orang lain menyusul. Pada saat ini, seseorang berkata, sebenarnya, menurutku aliansi ini seharusnya baik-baik saja. Kita bisa berkumpul bersama dan saling menghangatkan. Dan ku dengar Xiao Nunu mungkin akan menjadi pemimpin nominal aliansi. Oh, saling menghangatkan. Jika kalian gagal saling menghangatkan, kalian akan mendapat masalah. Sekte Feng Shuan milikku telah berdiri di Daozu selama ribuan tahun. Sekte ini damai dan stabil. Meskipun tidak ada orang yang luar biasa, setidaknya kita memiliki wilayah sendiri. Aku tidak ingin ikut bersenang-senang. Ya, bagaimanapun, menurutku tidak ada manfaatnya bergabung dengan aliansi ini. Seberapa besar badai yang dapat ditimbulkan oleh beberapa master sekte di alam kaisar abadi ketika mereka berkumpul? Jika angin dan ombak membalikkan perahu, itu akan benar-benar menggelikan. Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya dengan jubah indah, matanya penuh dengan penghinaan. Hahaha, kepala istana Yuhe benar sekali. Seberapa hebatkah yang dapat dicapai sekelompok kaisar abadi jika mereka bersatu? Bahkan jika Xiao Nunu hanya tercantum dalam aliansi secara nama, dia hanyalah kaisar abadi Cixi kedua. Mengapa kita harus menuruti perintahnya? Yang lain menggema. Baiklah, sekarang setelah kita semua membahasnya, tidak ada satupun sekte kita yang akan bergabung dengan apa yang disebut aliansi provinsi. Biarkan sekte-sekte itu yang mengurusnya. Jangan khawatir, aliansi ini akan gagal. Provinsi Beixiao saja sudah cukup untuk membuat mereka pusing. Selama provinsi Beixiao kacau, kekacauan tidak akan pernah berakhir. Untuk beberapa saat setelah itu, Daozu bisa dikatakan tenang. Para pemimpin istana suci Xuanyuan, sekte Xuanyin, Jianghe, istana Ventian dan sekte lainnya tidak pernah mengirim undangan ke sekte lain untuk bergabung dengan aliansi lagi. Bahkan para pengikut yang ada di bawah asuhannya menjadi jauh lebih rendah hati. Hal yang sama berlaku di provinsi Beixiao, dan alam Phoenix tidak lagi bersikeras melobi sekte dan keluarga lain. Di mata dunia, lelucon penggabungan aliansi ini tampaknya telah berakhir di sini. Bahkan pasukan oposisi di negara bagian Beixiao mulai merayakannya. Daozu, sekte Xuanyin. Tiba-tiba, fenomena aneh terjadi di langit, angin dan awan berubah warna, dan kekuatan abadi yang perkasa berkumpul di langit di atas sekte Xuanyin. Setelah itu, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar, kekuatan spiritual melonjak, dan kedua kekuatan itu bergabung membentuk momentum yang bahkan lebih besar dan mengerikan. Semua murid sekte Xuanyin merasa khawatir. Itu adalah kekuatan jalan abadi, itu adalah kekuatan jalan abadi, itu berarti bahwa master sekte akan menerobos ke alam kaisar abadi. Hahaha, itu hebat. Alam kaisar abadi. Master sekte akhirnya mendapatkan keinginannya dan memasuki alam ini. Di puncak gunung yang curam. Di dalam bangunan yang megah, Xiao Nunu memandangi kekuatan abadi yang agung di kehampaan, dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, Jiu Yueyuan berlari keluar dari ruang belakang. Apakah guru telah mencapai terobosan? Tanyanya. Xiao Nunu mengangguk, iya. Kemudian, Xiao Nunu menatap Jiu Yueyuan, bagaimana denganmu? Apakah kamu telah menciptakan keterampilan peribawaanmu? Mata indah Jiu Yueyuan bersinar, dan dia mengangguk dengan serius, aku telah menciptakannya. Dia memegang lengan Xiao Nunu dan berkata, aku sekarang adalah kaisar peri sejati. Xiao Nunu tersenyum. Faktanya, saat dia berada di klan Tianlu, Jiu Yueyuan belum benar-benar berada di tahap awal alam kaisar abadi. Karena alam kaisar abadi harus memenuhi 3 syarat, menyerap kekuatan abadi, menyatukan kekuatan abadi, dan kemudian menciptakan keterampilan abadi bawaan sendiri. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat dianggap telah benar-benar memasuki wilayah kaisar abadi. Ini juga termasuk para jenius dari klan Lin. Mereka sama saja. Lin Fan,
Lin Sueqiao, Lin Ningxian dan yang lainnya masih membutuhkan satu keterampilan keabadian kelahiran lagi untuk mencapai alam kaisar abadi yang sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini, semua orang di klan Lin telah mempelajari keterampilan keabadian kelahiran mereka sendiri di klan September. Jenis apa? Tanya Xiao Nunu penasaran. Yah, itu teknik memanah. Aku menamainya, Yuan Nunu Qianli. Wajah cantik Jiu Yue Yuan sedikit memerah, dan matanya sebening air musim gugur. Xiao Nunu sedikit terkejut, Yuan Nunu Qianli. Jiu Yue Yuan mengangguk sedikit, karena anak panahku memiliki kemampuan untuk mengunci musuh. Bahkan jika musuh kabur ribuan mil jauhnya, aku masih bisa menembaknya sampai mati. Xiao Nunu tersenyum, ya, keterampilan bawaan ini benar-benar kuat. Itu dapat merenggut nyawa orang ribuan mil jauhnya. Jiu Yue Yuan sedikit terdiam. Apakah pihak lain hanya mendengar dua kata Qianli? Abaikan saja dua kata pertama. Sudah sangat jelas, tapi kamu masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Oh. Jiu Yue Yuan menghela nafas pelan. Tepat saat dia hendak berbalik, Xiao Nunu memeluknya. Hah. Jiu Yue Yuan awalnya tertegun, kau. Xiao Nunu melingkarkan lengannya di pinggang ramping Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan bersandar padanya dengan sedikit gugup, dengan tangannya bertumpu di dada Xiao Nunu seperti anak kucing. Namun, dia tidak berjuang. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku hari ini? Kata Xiao Nunu. Kilatan keterkejutan melintas di mata Jiu Yue Yuan, lalu dia mengerti dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu menyukaiku? Xiao Nunu tidak menjawab, tetapi langsung mencium bibir merah lembut Jiu Yue Yuan. Pupil mata Jiu Yue Yuan sedikit mengecil dan dia langsung gugup, namun tak lama kemudian dia rileks, memejamkan matanya pelan-pelan, dan memeluk leher Xiao Nunu dengan kedua tangannya. Ujung hidung mereka saling bersentuhan, dan mereka merasakan aroma masing-masing. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan akhirnya mendapatkan respons yang diinginkannya. Dunia Tao. Sisi lain, keluarga September. Akhirnya aku berhasil menyempurnakan keterampilan abadi bawaanku. Sekarang aku bisa dianggap sebagai kaisar abadi sejati. Lin Fan berjalan keluar dari ruang rahasia dengan kekuatan abadi yang kuat mengalir melalui badannya. Pada saat yang sama, beberapa sosok juga berjalan keluar dari ruang rahasia lainnya satu demi satu. Bagaimana? Apakah kalian semua berhasil? Tanya Lin Fan. Lin Sueqiao menjawab dengan mudah, tentu saja, aku telah menyempurnakan keterampilan bawaanku di alam iblis, dan aku hanya meningkatkan kekuatannya akhir-akhir ini. Lin Ningxian melanjutkan, aku juga telah membuat beberapa peningkatan. Sebelumnya, di klan Tianlu, tingkat kekuatan semua anggota klan Lin telah mencapai tahap awal alam kaisar abadi, tetapi mereka semua tidak memiliki keterampilan bawaan abadi. Sekarang, dia benar-benar telah menjadi orang kuat di tahap awal alam kaisar abadi. Linmu melangkah maju dan bertanya, apa nama-nama keterampilan sihir bawaanmu? Lin Fan berkata, keterampilan sihir bawaanku disebut, tangan iblis Shenluo, karena aku menggabungkan sebagian keterampilan klan iblis ke dalamnya. Kukatakan padamu, keterampilan bawaanku cukup kuat. Lin Sueqiao berkata, keterampilan sihir bawaanku disebut tarian naga es misterius, yang merupakan keterampilan yang mengubah atribut air menjadi atribut es. Lin Ningxian berkata, keterampilan sihir bawaanku disebut, percikan api membakar kota. Lin Yue tersenyum dan berkata, keterampilan sihir bawaanku adalah, sungai 10.000 pedang. Lin Mongoose berkata, keterampilan sihir bawaanku disebut, saudara Xiao yang terkuat. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Lin Mongoose. Setiap tatapannya sangat aneh. Lin Fan menghela napas, kamu, Biksu Lin, punya banyak pilihan. Kamu layak menjadi orang paling bijak di klan Lin kami. Tidak, orang paling bijak di Tian Shengzu kami. Biksu Lin terkekeh, mulai sekarang, semua keterampilan peribawaan yang aku ciptakan, Biksu Lin, akan dinamai menurut kakak Xiao. Semua orang terdiam. Orang ini sebenarnya adalah Xiao Nunu Zhongsheng. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan sikap yang luar biasa datang ke sini. Rekan-rekan jeniusku, apakah promosi kalian berjalan lancar? Orang yang datang adalah patriark keluarga Jiu Yue Qianhan. Orang lainnya memiliki mata yang lembut dan senyum di wajahnya. Paman, Linmu dan Lin Yue berteriak bersamaan.
Untungnya, semuanya berjalan dengan baik, jawab Lin Mu. Lin Fan melanjutkan dengan berkata, faktanya, level kekuatan kita telah mencapai level Kaisar Abadi. Kali ini, penciptaan teknik abadi bawaan kita semulus proses alami. Yang lain juga mengangguk. Jiu Yue Qianhan menunjukkan ekspresi gembira. Klan Lin adalah keluarga tempat kakek Jiu Yue Yuan berasal, jadi dia juga senang untuk orang-orang di klan Lin di depannya. Yah, baru saja ada berita dari Yuaner, kata Jiu Yue Qianhan. Mata semua orang berbinar. Apa yang dikatakan Yuan? Tanya Lin Yue. Tapi apa yang diinginkan saudaraku Xiao dari kita? Lin Fan juga bertanya. Jiu Yue Qianhan mengangguk, ya, maksud Xiao Nunu adalah jika kau berhasil naik ke alam Kaisar Abadi, kau harus segera pergi ke Sekte Suanyin. Baiklah, kami akan segera berangkat. Ayo pergi. Klan Lin setuju tanpa bertanya apa masalahnya. Seketika semua orang memberi salam kepada Jiu Yue Qianhan, lalu terbang dan menuju ke arah Sekte Suanyin. Sekte Suanyin. Di alun-alun gerbang gunung di luar aula utama, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan sedang menunggu Xuan Wang yang hendak keluar dari pengasingannya. Namun pada saat ini, terdengar tawa yang familiar. Hahaha, Xuan Wang, kamu belum menemukan metode keabadian bawaanmu. Aku sudah maju ke alam Kaisar Abadi. Tawa menggelegar meledak di Sekte Suanyin. Semua orang di sekte itu mendongak. Itu adalah Master Istana Yu Xiao, dia telah menembus ke alam Kaisar Abadi. Aura ini sangat kuat. Ya dewa, dia layak menjadi Kaisar Abadi. Kemudian, dua aura lagi, satu dari selatan dan satu dari utara, mendekati Sekte Suanyin. Hei, Yu Xiao, kecepatanmu sedikit lebih cepat dariku, tapi aku selangkah lebih cepat dari Xuan Wang. Ini adalah suara Zhou Chang, penguasa istana surga yang terbakar. Setelah itu, suara Su Liang, penguasa paviliun pedang, juga meledak di atas Sekte Suanyin. Hahaha, Master Sekte Xuan Wang agak lambat. Begitu kata-kata itu jatuh, momentum yang luas dan agung meledak dari gunung Sekte Suanyin. Apakah kau mengerti bahwa kerja yang lambat menghasilkan kerja yang baik? Aku mengalami terobosan beberapa hari yang lalu, dan akhir-akhir ini, aku telah menyempurnakan metode keabadian bawaanku. Duar. Dalam sekejap, aura dari 4 kaisar abadi yang kuat mengaduk angin dan awan, mengguncang bumi. Tiba-tiba terjadi guntur dan kilat di Sekte Suanyin, dan gunung-gunung serta sungai-sungai berguncang. Jiu Yue Yuan menatap Xiao Nunu sambil tersenyum, keempat master sekte semuanya telah menembus ke alam Kaisar Abadi. Xiao Nunu mengangguk. Lagi pula, dengan begitu banyak sumber daya yang diberikan kepada mereka, akan aneh jika mereka tidak berhasil menembusnya. Sua. Detik berikutnya, 4 sosok tiba-tiba muncul di kehampaan, dan masing-masing dari mereka melepaskan aura kuat seperti badai yang mengamuk. Duar. Langit di atas Sekte Suanyin berguncang hebat dan awan-awan bergulung-gulung. 4 master sekte Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang dan Su Liang, pada saat ini, semuanya telah menjadi prajurit kuat di tahap awal alam Kaisar Abadi. Keempatnya berdiri tegak, memancarkan tekanan yang mengerikan bagai gunung. Keren sekali, keren sekali. Zhou Chang sangat bangga, aku, Zhou Chang, tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan menjadi seorang kaisar. Yu Xiao tertawa, oke, berhentilah berteriak di sini, Xiao Nunu sudah menunggu di bawah. Hehe, aku senang. Aku, Zhou Chang, juga seorang pria kuat di negeri ajaib Jiushu ini. Xuan Wang memutar matanya dengan tidak senang, kau memang kuat, tetapi di mata Xiao Nunu, kau masih belum cukup baik. Tidak apa-apa, Xiao Nunu telah setuju untuk menjadi pemimpin nominal dalam aliansi itu. Di masa depan, aliansi negara kita pasti akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Hahaha, cepatlah turun. Su Liang juga tertawa. Baiklah, ayo kita pergi. Swiss. Seketika, keempat orang itu terbang dari kehampaan menuju alun-alun di bawah. Hehe, Xiao Nunu, terima kasih banyak. Zhou Chang berkata sambil tersenyum, terakhir kali di Istana Chisen, kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi kali ini kau juga membantuku menerobos alam Kaisar Abadi. Aku, Zhou Chang, akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa.
Jika kau membutuhkanku, Zhou Chang di masa depan, aku akan melewati api dan air dan tidak akan pernah cemberut. Yu Xiao berkata, kau benar, putramu Zhou Songyin dan pengkhianatku Ji Guanlan telah menyinggung Xiao Nunu sebelumnya. Ada hal seperti itu. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada Xiao Nunu. Sial, jika ini benar, aku akan mematahkan tangan dan kaki Zhou Songyin saat aku kembali, dan menyingkirkan Ji Guanlan pada saat yang sama. Kata Zhou Chang. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya pelan, lupakan saja, itu semua sudah berlalu, tidak perlu diungkit lagi. Awalnya, Ji Guanlan selalu iri pada Xiao Nunu karena Jiu Yue Yuan, dan Zhou Songyin juga pernah membantu Ji Guanlan untuk menipu Xiao Nunu. Tetapi keadaannya sekarang berbeda, Xiao Nunu sama sekali tidak berniat berdebat dengan mereka. Bagaimana perasaan kalian berempat? Tanya Xiao Nunu. Bagus sekali, jawab Xuan Wang. Tidak pernah sebaik ini, Xuan Wang mengikutinya. Xiao Nunu mengangguk, hujan ilahi, kelantian lu yang kau gunakan tidak memiliki efek samping, tetapi ramuan lain dari dunia iblis mungkin membawa efek tertentu. Fisik iblis dan manusia berbeda. Jika kau mengambil terlalu banyak ramuan dari dunia iblis, pasti akan ada fenomena abnormal. Zhou Chang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami tahu apa yang kami lakukan. Su Liang juga berkata, kami di Daozu telah berurusan dengan alam iblis selama puluhan ribu tahun. Kami memiliki solusi khusus untuk sumber daya seperti senjata ajaib, pil ajaib, dan teknik iblis. Pemimpin aliansi Xiao Nunu tidak perlu khawatir. Xiao Nunu telah setuju untuk diberi gelar pemimpin aliansi, jadi Su Liang juga mengubah gelarnya. Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Xuan Wang bertanya, pemimpin aliansi Xiao Nunu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, cahaya redup berkelebat di matanya, pertama-tama kirim pesan ke alam Phoenix, dan tanyakan apakah Ratu Phoenix telah berhasil menembus alam Kaisar Abadi. Jika Ratu Phoenix juga telah dipromosikan menjadi Kaisar Abadi, maka umumkan kepada dunia bahwa 3 hari kemudian, baik Xiaozu dan Daozu akan secara resmi mengadakan upacara aliansi di Sekte Suanyin. Wow, udara dingin dan serius menyebar. Xiao Nunu berbicara dengan tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Keempat pemimpin klan saling berpandangan, dan ada sedikit kegembiraan di wajah masing-masing. Sama seperti Xiao Nunu, untuk membentuk aliansi negara, hanya dibutuhkan kelompok orang-orang kuat dari negara Baek Xiao dan negara Dao. Sedangkan untuk kekuatan dan sekte lainnya, mereka tidak relevan. Baek Xiaozu, dunia Phoenix, Duar. Di atas langit, guntur terdengar dan fenomena aneh terus berlanjut. Segera setelah itu, sesosok badan yang mengesankan perlahan berjalan keluar dari bangunan istana. Penatua Feng Jiu. Apakah kau berhasil menerobos ke alam Kaisar Abadi? Yin Yaner menghampiri sosok itu dengan ekspresi terkejut. Pihak lainnya adalah Feng Jiu. Ya, wajah Feng Jiu juga dipenuhi kegembiraan, pil ajaib yang dikirim oleh Tuan Xiao Nunu terlalu mujarab. Alam Kaisar Abadi sudah sempurna, dan hanya tinggal satu langkah lagi menuju alam Kaisar Abadi. Ada antisipasi di mata Feng Jiu. Bagaimana denganmu? Nianer, bagaimana dengan kultivasimu? Aku juga telah menembus alam Kaisar Abadi, kata Yin Yaner sambil tersenyum. Sebelumnya, dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam Raja Abadi, tetapi sekarang dia telah memasuki alam Kaisar Abadi. Barang-barang yang dikirim guru benar-benar hebat, terutama hujan ilahi, yang memiliki efek yang hebat. Dalam sebulan terakhir, kultivasi banyak orang di alam Phoenix kita telah meningkat pesat. Melihat ekspresi bahagia Yin Yaner, wajah Feng Jiu juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia lalu melihat ke arah istana lain yang menjulang tinggi. Selanjutnya kita tinggal menunggu Lady Phoenix keluar dari pengasingan. Begitu kata-kata itu terucap, fenomena aneh di langit di atas langit ke-9 semakin kuat, dan pasukan abadi yang melonjak berkumpul di langit di atas alam Phoenix. Feng Jiu, Yin Yaner, dan semua orang di dalam dan luar istana Phoenix ilahi menjadi gugup. Itu adalah Ratu Phoenix, dia keluar dari pengasingannya. Alam Kaisar Abadi, ahli alam Kaisar Abadi pertama di alam Phoenix kita. Nyonya Ratu Phoenix, kau harus berhasil. Pekik. Tiba-tiba,
Bayangan burung phoenix yang besar dan mengejutkan melesat ke langit, dan saat berikutnya, langit dipenuhi dengan awan-awan suci, menyebar ke alam phoenix. Semua orang merasakan keagungan yang luar biasa. Alam Kaisar Abadi, ini adalah alam Kaisar Abadi. Mata Yin-Yaner berbinar, Ratu Phoenix telah berhasil maju ke alam Kaisar Abadi. Bang! Dengan suara seperti guntur, di bawah langit kemerahan, di depan burung phoenix yang menakjubkan, sosok yang sangat cantik tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, semua kekuatan abadi antara langit dan bumi berkumpul menuju Ratu Taiyu Phoenix. Setelah itu, Ratu Taiyu Phoenix turun dari langit dan mendarat dengan ringan di istana Shen Huang. Yin-Yaner, Feng Jiu dan yang lainnya segera menghampiri untuk menyambut mereka. Ratu Phoenix. Yin-Yaner terkejut dan senang, selamat kepada Ratu Phoenix karena telah maju ke alam Kaisar Abadi. Ratu Taiyu Phoenix tersenyum tipis, kultivasimu juga meningkat pesat. Ya, sumber daya yang dikirim oleh Tuan Muda sangat berguna. Kekuatan alam Phoenix kita telah meroket, kata Yin-Yaner. Feng Jiu menatap Taiyu Huangho dan bertanya, Nona Huangho, aura Anda tampaknya jauh lebih kuat daripada rata-rata Kaisar Abadi tahap awal. Taiyu Huangho menjawab, itu karena saya telah mencapai tahap tengah Kaisar Abadi. Apa? Feng Jiu terkejut. Alis Yin-Yaner mengendur, dia sangat terkejut, tahap tengah. Ratu Phoenix, apakah kamu telah melompati dua alam berturut-turut? Ratu Taiyu mengangguk mengiyakan. Semua orang tercengang. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya cukup normal. Ratu Taiyu Huang sendiri sangat berbakat. Dia telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi sejak lama. Jika dia tidak menghabiskan banyak energi selama bertahun-tahun untuk membangkitkan Kaisar Abadi terlarang, dia akan dipromosikan ke alam Kaisar Abadi dengan kemampuannya sendiri. Bukan hal yang aneh jika di zaman sekarang ini bisa menerobos ke tahap tengah alam Kaisar Abadi dengan sekali jalan. Ratu Phoenix, Tuan Xiao Nunu telah mengirim berita. Pada saat ini, seorang tetua istana Phoenix Suci bergegas mengirimkan sepucuk surat. Surat itu adalah selembar kertas emas, dengan cahaya spiritual bersinar di atasnya. Mata indah Ratu Taiyu Huang berbinar, dan dia cepat-cepat berkata, coba aku lihat. Pihak lain segera memberikannya. Ratu Taiyu Huang mengambil kertas emas itu, dan ketika seberkas kekuatan spiritual disuntikkan ke dalamnya, kata-kata dengan cepat muncul di kertas itu. Melihat konten di atas, Ratu Taiyu Huang tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Yang mulia Ratu, apa yang dikatakan Tuan Muda? Tanya Yin-Yaner. Ratu Taiyu Phoenix tersenyum dan berkata, Kepala Istana Yu Xiao, Kepala Sekte Xuanwang, Kepala Aula Zhou Chang, dan Kepala Paviliun Suliang semuanya telah menembus alam Kaisar Abadi. Xiao Nunu memberitahu kita bahwa kita akan pergi ke Sekte Xuanyin dalam 3 hari untuk secara resmi mendirikan aliansi negara. Setelah mendengar ini, Feng Jiu, Yin-Yaner, dan yang lainnya semuanya gembira. Bukankah ini berarti Xiao Nunu akan muncul secara langsung di konferensi aliansi? Apa yang harus kita lakukan terhadap kekuatan lawan itu? Tanya Yin-Yaner. Feng Jiu mensibir, kita tidak lagi membutuhkan dukungan mereka. Yin-Yaner tercengang. Feng Jiu menatap kertas emas di tangan Taiyu Huang dan berkata, sekarang, karena ada begitu banyak Kaisar Abadi di kedua belah pihak, kita sudah cukup untuk menjadi pemimpin kedua negara. Mereka yang menentang kita tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap kita. Yin-Yaner tiba-tiba menyadari, dan dia segera memahami maksud Xiao Nunu. Ternyata Tuan Muda sudah menyerah pada mereka yang menentangnya. Tidak hanya mereka yang menentangnya, kurasa bahkan kekuatan yang goyah itu juga akan ditinggalkan. Kata Feng Jiu. Hahaha, kamu memang pantas menjadi Tuan Muda, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Orang-orang ini seharusnya sudah menyerah sejak lama. Mereka telah memfitnah alam Phoenix kita dengan mengandalkan kelembutan hati Ratu Phoenix. Sekarang kita telah tumbuh lebih besar dan lebih kuat, kita tidak akan bermain-main dengan mereka lagi. Yin-Yaner bertepuk tangan, sangat senang. Feng Jiu juga tersenyum, saya menantikan reaksi para lawan ketika mereka melihat begitu banyak Kaisar Abadi di konferensi aliansi dalam 3 hari. Setelah sebulan, berita bahwa Bei Xiaozhu dan Daozhu akan membentuk aliansi menyebar lagi. Begitu berita ini keluar, berita itu langsung menimbulkan kegemparan di kedua negara. 3 hari kemudian,
konferensi aliansi Sekte Suanyin akan segera diadakan. 3 hari berlalu dengan cepat. Dalam 3 hari terakhir, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di Beixiaozu dan Daozu. Awalnya diperkirakan bahwa alam Phoenix, Istana Suci Suanyuan, Sekte Suanyin dan banyak sekte serta kekuatan lainnya telah melepaskan aliansi, tetapi di luar dugaan, hanya setelah 1 bulan masa damai, gelombang besar segera meletus lagi. Kali ini, mereka mengabaikan keberatan lain dan memilih mengadakan pertemuan aliansi langsung di Sekte Suanyin. Jelaslah bahwa Beixiaozu dan Daozu akan membawa perubahan besar dalam situasi. Sekte Suanyin sangat ramai dan ramai. Orang-orang dari berbagai kekuatan besar berkumpul di alun-alun gerbang gunung Sekte Suanyin. Ada begitu banyak orang. Pada saat ini, Luo Yan, wanita fanatik pedang dari Akademi Tiandao, sedang berkeliaran di antara kerumunan, tidak tahu harus kemana. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, seseorang menepuk bahu Luo Yan. Luo Yan menoleh ke samping dan matanya berbinar, "Kakak Jianyun, kenapa kau di sini?" Yao Jianyun memutar matanya, "Aku murid Jiange. Di mana lagi aku bisa berada kalau bukan di sini? Aku ingin bertanya padamu, kau murid Akademi Tiandao dan kau dari Zulusu. Apa yang kau lakukan di sini?" Luo Yan menjawab, "Tentu saja aku di sini untuk mencari Xiao Nunu. Kudengar dia kembali dari alam iblis." Yao Jianyun menjawab, "Dia kembali. Tapi dia mungkin tidak punya waktu untuk menemuimu. Aku bahkan belum melihatnya sejak aku kembali." "Benarkah? Apakah dia begitu sibuk? Aku ingin memintanya untuk mengajariku pedang klasik Taisang." Luo Yan cemberut, tampak sedikit tidak senang. Ini untukmu." Yao Jianyun mengeluarkan sebuah kotak kayu persegi panjang. "Apa ini?" "Xiao Nunu membawanya dari alam iblis. Kupikir kau akan menyukainya, jadi aku menyimpannya untukmu." Luo Yan segera membuka kotak kayu itu, dan kemudian pedang sihir ungu tua muncul di matanya. Mata Luo Yan berbinar dan dia langsung tersenyum, "Wah, terima kasih banyak." Yao Jianyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini memang seorang fanatik pedang. Dia tidak memiliki perlawanan terhadap apapun yang berhubungan dengan pedang. Indah sekali. Luo Yan memegang gagang pedang, dan tiba-tiba aura dingin terpancar darinya. Yao Jianyun berkata, "Kamu harus berhati-hati, pedang ajaib ini adalah senjata ajaib tingkat 8. Jika Xiao Nunu dan aku tidak memiliki hubungan yang baik, Master Pavilion tidak akan memberikannya kepadaku." Luo Yan bahkan lebih bahagia. Dia dengan senang hati menerima hadiah itu dan kemudian berkata, "Hei, kultivasimu tampaknya telah meningkat." "Ya, aku telah menembus alam Kaisar Abadi. Begitu cepat." "Yah, Xiao Nunu membawa sejumlah sumber daya berkualitas sangat tinggi dari alam iblis kali ini. Kultivasi banyak murid elit dari beberapa sekte telah meningkat pesat. Aku juga menginginkannya." Luo Yan menatap pihak lain dengan iba. Yao Jianyun tersenyum, "Kalau begitu bergabunglah dengan aliansi provinsi kami." Luo Yan mengangguk berulang kali, "Baiklah, saat aku kembali, aku akan keluar dari Akademi Tiandao dan bergabung denganmu. Pokoknya, aku ingin menjadikan Xiao Nunu sebagai guruku." Yao Jianyun tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dulu dia mungkin punya harapan untuk menjadikan Xiao Nunu sebagai gurunya, tetapi sekarang dia mungkin tidak punya banyak waktu. Sekarang situasinya telah berbeda, Xiao Nunu bukan lagi Xiao Nunu yang sama seperti sebelumnya. Sekte Suanyin, halaman belakang puncak utama. Setelah Taiyu Huang, Feng Jiu dan yang lainnya bertemu dengan Xiao Nunu saat ini. "Selamat atas kemajuanmu ke alam Kaisar Abadi," kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Ratu Taiyu Phoenix juga tersenyum, "Semua ini berkat dirimu." Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, "Bahkan tanpa bantuanku, kau bisa menembus alam Kaisar Abadi." Xiao Nunu dapat melihat sekilas bahwa Ratu Taiyu Phoenix belum berada di tahap awal alam Kaisar Abadi, tetapi telah mencapai tahap tengah alam Kaisar Abadi. Yin Yaner pun tersenyum gembira dan berkata, "Tuan muda, berkatmu, kekuatan keseluruhan alam Phoenix kita telah meningkat pesat, dan jumlah Kaisar Abadi dan Raja Abadi telah meningkat 3 atau 4 kali lipat. Di pihak kita juga sama." Yu Xiao, penguasa Istana Suci Suanyuan, berkata, "Selama sebulan terakhir, beberapa sekte besar kita memiliki lebih banyak Kaisar Abadi dan Raja Abadi.
Pil ajaib dari alam iblis sangat kuat, dan efeknya sangat bagus, tetapi Anda tidak bisa makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak dapat dengan mudah menyebabkan permusuhan. Tetua Feng Jiu mengangguk, bahan-bahan pil alam iblis memang sangat kuat. Orang-orang dari klan iblis suka mengejar kekuatan ekstrim, sementara kita manusia pandai menyeimbangkan dan mencari stabilitas dalam kecepatan. Setelah waktu ini, kita harus mengurangi kendali atas pil klan iblis. Zhou Chang, penguasa istana surga terbakar, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Kita punya cara untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, kita telah berurusan dengan alam iblis selama bertahun-tahun. Setelah aliansi terbentuk, saya akan meningkatkan semua resep pil alam iblis dan metode pemurnian yang dibawa oleh pemimpin aliansi Xiao Nunu. Efeknya mungkin tidak terlalu berlebihan, tetapi pasti akan sangat berguna." Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Nunu memilah-milah sumber daya yang diberikan gadis Tianlu kepadanya. Selain beberapa pil dan senjata ajaib yang tersisa, ada juga banyak resep pil alam iblis dan metode pemurnian. Xiao Nunu mewariskan formula pil dan metode pemurnian senjata kepada beberapa pemimpin sekte. Istana Surga Terbakar sendiri merupakan sekte yang unggul dalam pemurnian senjata dan pil, dan ada banyak orang yang cakap dalam sekte tersebut. Selama mereka diberi cukup waktu, mereka dapat belajar dari kekuatan satu sama lain dan mengatasi kelemahan mereka, menciptakan pil dan senjata yang lebih cocok untuk digunakan manusia. Saat semua orang sedang mengobrol, pemimpin sekte Xuanyin, Xuanwang, berjalan tergesa-gesa. Pemimpin aliansi Xiao Nunu. Xuanwang melangkah maju dengan cepat, pertemuan akan segera dimulai, kalian bisa pergi ke alun-alun puncak utama. Apakah semua orang sudah di sini? Tanya Xiao Nunu. Yah, mereka semua ada di sini, termasuk pasukan oposisi di negara bagian Beixiao, dan sekte serta keluarga di negara bagian Dao yang tidak ingin bergabung dengan aliansi. Pada dasarnya, mereka semua ada di sini. Namun, melihat ekspresi mereka, mereka tampaknya tidak yakin. Mendengar bahwa mereka tidak yakin, Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa. Ratu Taiyu Huang, Yu Xiao, Feng Jiu dan yang lainnya juga tampak santai. Kalau ini terjadi sebulan yang lalu, mereka pasti masih merasa terganggu, tapi sekarang tidak jadi masalah sama sekali. Karena mereka tidak yakin, aku akan membuat mereka tidak berani bernapas. Kata Yu Xiao sambil tersenyum. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, ayo pergi. Seketika, semua orang berjalan menuju alun-alun puncak utama. Setelah beberapa saat, anggota aliansi yang dipimpin oleh Xiao Nunu, Ratu Taiyu Huang, Yu Xiao, Xuanwang, Zhou Chang, Su Liang dan lainnya tiba di alun-alun puncak utama. Tiba-tiba alun-alun yang riuh dan ramai itu menjadi sunyi. Wow, Xiao Nunu ada di sini. Luo Yan di antara kerumunan itu tak kuasa menahan kegembiraannya. Tanpa sadar ia mencubit lengan Yao Jianyun, setelah sekian lama tak berjumpa, idolaku terlihat tampan lagi. Yao Jianyun mengerutkan kening kesakitan, baiklah, lihatlah tatapan penuh cintamu itu, perhatikan penampilanmu. Luo Yan mengedipkan matanya. Ia sama sekali tidak peduli. Jiu Yue Yuan dan klan Lin berdiri bersama, menatap Xiao Nunu yang berjalan dari balik puncak utama, dengan cahaya lembut di matanya. Yuan, aura kakak iparku terlalu kuat hari ini. Para pemimpin sekte yang mengikutinya seperti adik-adiknya. Lin Yue berkata dengan suara rendah. Tentu saja tidak. Lin Fan mengambil alih pembicaraan dan berkata, orang-orang itu mungkin akan ketakutan nanti. Hahaha, aku menantikannya. Lin Mu berkata sambil tersenyum. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu, Taiyu Huang, Xuanwang dan kelompoknya tiba di sisi utara alun-alun. Ada dua kelompok orang yang berdiri di area tengah alun-alun. Begitu mereka melihat Xiao Nunu dan yang lainnya muncul, ekspresi kedua kelompok orang itu langsung berubah. Beberapa orang tampak gugup, beberapa mengerutkan kening, dan beberapa menunjukkan penghinaan. Pemimpin aliansi, orang-orang di sebelah kiri adalah pasukan oposisi di Provinsi Beixiao. Pemimpinnya bernama Dong Fangli, wali kota Tianjing di Provinsi Beixiao. Dia pandai menghasut emosi batin orang lain dan sangat licik. Dia telah mengumpulkan hampir 2/3 sekte dan keluarga di Provinsi Beixiao dan dengan tegas menentang aliansi negara.
Orang-orang di sebelah kanan adalah pasukan di Daozu kita. Yang berjubah biru adalah pemimpin sekte Feng Xuan, Feng Tao. Wanita dengan pakaian indah dan riasan tebal adalah kepala istana Yuhe, Tai Feili. Kedua orang ini dapat dianggap sebagai perwakilan. Su Liang, penguasa Jianghe, memberikan perkenalan singkat kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangguk dan melangkah maju. Semuanya, hari ini adalah hari aliansi antara Beixiaozu dan Daozu. Selamat datang untuk menghadiri upacara konferensi. Mulai sekarang, apapun yang terjadi pada kedua negara, kita akan maju dan mundur bersama, terlepas dari perbedaan. Begitu kata-kata ini keluar, kedua kelompok orang di alun-alun tidak bisa lagi duduk diam. Hei, Tuan Muda Xiao Nunu ini mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Dongfang Li langsung melangkah keluar, dan dia berkata, kami di Provinsi Beixiao tidak pernah setuju untuk bergabung dengan aliansi negara manapun. Orang-orang di Provinsi Beixiao dengan cepat memberikan dukungan mereka. Ya, Tuan Kota Dongfang benar, kami tidak mengatakan ingin bergabung dengan aliansi. Alam Phoenix belaka tidak dapat mewakili kita semua. Kami tidak akan pernah bergabung dengan aliansi ini. Melihat orang-orang Beixiaozu begitu berani menghadapi Xiao Nunu secara langsung, beberapa sekte dan kekuatan di pihak Daozu juga merasa sedikit lebih percaya diri. Tuan Xiao Nunu, saya tahu Anda sangat cakap dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi mohon tarik kembali keputusan Anda mengenai aliansi. Kami di sekte Feng Xuan terbiasa hidup sendiri, jadi saya minta maaf. Feng Tao, pemimpin sekte Feng Xuan, segera mengungkapkan sikapnya. Meski kata-kata yang digunakan sopan, nadanya agak kasar. Meskipun mereka takut dengan kekuatan Xiao Nunu, jumlah mereka sangat banyak, jadi mereka tidak terlalu takut. Tuan Feng Tao benar. Tai Feili, penguasa istana Yuhe, juga melangkah maju dan berkata, kami tidak akan bergabung dengan aliansi manapun. Bahkan jika Tuan Xiao menggunakan kekerasan untuk menekan kami tidak akan menyerah. Kata-kata Tai Feili bahkan lebih keras daripada kata-kata Feng Tao. Hal ini pun semakin menguatkan tekad banyak kekuatan dan sekte. Benar sekali, kami tidak akan setuju untuk bergabung dengan aliansi negara. Xiao Nunu, kami tidak takut pada Kaisar Abadi Cixi saat itu, dan kami tidak akan takut padamu sekarang. Semua keluarga kuat di Daozu segera bersatu dan dengan tegas menentang pembentukan aliansi. Dongfang Li di Provinsi Beixiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir dalam hati. Xiao Nunu, jangan berpikir bahwa kau dapat mengendalikan kami hanya karena kau memiliki kultivasi yang kuat. Kau masih sangat muda. Kau ingin mengendalikan kedua negara sendirian. Bermimpilah. Ada begitu banyak sekte dan kekuatan di Provinsi Beixiao dan Daozu, dan ada banyak sekali dinasti dan kekaisaran. Bagaimana kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di sini? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Kaisar Abadi Cixi menyatukan Provinsi Beixiao dengan kekuatan kasar? Kau tidak tahu bahwa pasukan afiliasi Kaisar Abadi Cixi sebanyak bulu pada seekor sapi. Dalam pandangan Dongfang Li, tidak peduli seberapa kuat Xiao Nunu, mustahil baginya untuk membuat begitu banyak orang di kedua negara menyerah padanya. Sekalipun kekerasan digunakan untuk memaksa semua orang menyerah, aliansi negara ini tidak akan lebih dari sekadar tumpukan pasir lepas. Melihat lawan Beixiaozu dan Daozu yang arogan, ekspresi Xiao Nunu tetap tidak berubah, tanpa perubahan emosi apapun. Di belakang Tai Yu Huang, Xuan Wang, Yu Xiao, Su Liang dan yang lainnya juga tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Kalau kejadian ini terjadi sebulan lalu, mereka pasti marah sekali sampai tertawa, tapi zaman sudah berubah. Saya pikir Anda salah paham. Xiao Nunu berbicara, dan dia berkata dengan ringan, saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengundang Anda untuk bergabung dengan aliansi. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di antara hadirin tercengang. Dongfang Li, Feng Tao, Tai Feili dan yang lainnya semuanya sedikit terkejut. Xiao Nunu berkata, hari ini aku hanya ingin mendirikan aliansi negara. Kalian tidak ada dalam daftar aliansi. Kalau tidak salah, Sekte Xuanyin tidak mengundang kalian ke sini hari ini. Xuan Wang melangkah maju dan berkata, ya, kami tidak mengundang orang-orang ini, mereka datang sendiri. Dongfang Li, Feng Tao, dan yang lainnya tampak muram.
Xiao Nunu tersenyum dan mengangkat tangannya, ini adalah aliansi negara yang kami bentuk sendiri. Kalian tidak termasuk di dalamnya. Meskipun kalian datang ke sini tanpa diundang, kalian hanyalah tamu. Jika kalian tidak bisa tinggal, kalian bisa pergi. Xiao Nunu langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka tanpa menunjukkan belas kasihan. Kali ini semua orang benar-benar kesal. Xiao Nunu, omong kosongmu saja. Kita adalah bagian dari Provinsi Beixiao. Tanpa kita, aliansi negara macam apa ini? Dongfang Li tampak tak kenal takut. Yang paling dia kuasai adalah mengusik emosi orang-orang, dan setelah dia mengatakan itu, orang lain pun menyetujuinya. Benar sekali, aliansi macam apa ini tanpa Provinsi Beixiao kita? Kami sangat tidak setuju dengan aliansi itu. Xiao Nunu masih tidak marah, dia berkata, kamu menentang aliansimu, kami bersekutu dengan aliansi kami, apa hubungannya denganmu? Kekuatan utama dalam aliansi negara semuanya bersekutu secara sukarela, dan kami tidak akan memaksa mereka yang tidak ingin bergabung. Kemudian, Xiao Nunu melihat ke arah Feng Tao, Tai Feili dan yang lainnya di Daozu. Saya, Xiao Nunu, hari ini meyakinkan Anda bahwa aliansi negara tidak akan pernah ikut campur dalam masalah apapun di sekte Anda. Bagaimana Anda ingin berkembang tidak ada hubungannya dengan kami. Tentu saja, jika sekte Anda menghadapi krisis di masa mendatang, itu tidak ada hubungannya dengan aliansi negara kami. Anda tetap jalan sendiri, dan kami tetap berjalan di jembatan papan tunggal kami sendiri. Setelah mendengar ini, pasukan aliansi lawan dari Provinsi Beixiao dan Daozu tidak dapat menahan rasa bersalah. Maksud Xiao Nunu sangat sederhana, yakni dia tidak akan bermain dengan mereka lagi. Mereka membentuk aliansi mereka sendiri, dan kekuatan lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Hei! Dongfang Li mensibir, Tuan Xiao, jangan main-main untuk sampai di sini. Kami benar-benar tidak terlalu menghargai aliansi Anda. Di seluruh aliansi, tidak ada kaisar abadi kecuali Anda. Dengan kekuatan seperti itu, Anda masih ingin belajar dari orang lain untuk membentuk aliansi. Konyol sekali. Setelah mendengar ini, semua orang merasa semuanya baik-baik saja lagi. Hahaha, apa yang dikatakan penguasa kota Dongfang benar sekali. Hanya ada beberapa kaisar abadi, dan kalian masih ingin menguasai dua negara bagian. Kalian bersenang-senanglah. Kami tidak akan menemani kalian. Saya berharap aliansi negara kalian akan menjadi semakin makmur, dan berusaha untuk menghasilkan beberapa kaisar abadi lagi, hahaha. Orang-orang dari negara bagian Beixiao melambaikan tangan mereka dan hendak pergi. Di Daozu, pemimpin sekte Feng Xuan, Feng Tao, dan pemimpin istana Yuhe, Tai Feili saling memandang dan tidak bisa menahan senyum menghine. Memang, seberapa besar badai yang dapat ditimbulkan oleh beberapa kaisar abadi? Master sekte Feng Tao, ayo kita pergi, kata Tai Feili. Feng Tao tertawa lagi. Dia menatap Xuan Wang, Yu Xiao, Su Liang dan yang lainnya dengan tatapan provokatif. Selamat tinggal, semuanya, jangan terburu-buru. Seketika, sekelompok pasukan oposisi di Daozu juga bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Xiao Nunu berkata, tunggu sebentar. Semuanya, ada apa? Pemimpin aliansi Xiao, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Dongfang Li bertanya dengan nada provokatif. Kata pemimpin penuh dengan penghinaan. Xiao Nunu tersenyum tipis dan berkata, aku tidak marah karena kau meremehkanku, Xiao. Namun, jika kau mengatakan bahwa aliansi negara kita terdiri dari sekelompok kaisar abadi, maka aku tidak setuju. Semua orang tercengang. Kalau bukan sekelompok kaisar abadi, lalu apa mereka? Tepat saat kata-kata itu terucap, Xuan Wang melangkah maju terlebih dahulu, lalu, guntur bergemuruh di langit, dan langit berubah warna. Detik berikutnya, aura yang sangat kuat dan menakutkan meledak dari badannya. Dalam sekejap, Dongfang Li, Feng Tao, Tai Feili dan yang lainnya ditekan oleh gunung dan tidak bisa bergerak. Mata Feng Tao tiba-tiba membelalak, apakah ini? Alam Kaisar Abadi. Apa yang sedang terjadi? Kapan pihak lain berhasil menerobos ke alam Kaisar Abadi? Hehe, pertunjukannya akan segera dimulai. Zhou Chang juga segera berdiri, dan kemudian, sebuah momentum besar yang hanya muncul di alam Kaisar Abadi meletus.
Orang-orang di Beixiaozu dan Daozu bahkan lebih terkejut. Alam Kaisar Abadi yang lain. Sebelum mereka bisa pulih, tekanan Kaisar Abadi ketiga, keempat, dan kelima langsung menyelimuti seluruh Sekte Suanyin. Duar. Satu demi satu, aura Kaisar Abadi yang sangat kuat meledak di Sekte Suanyin. Apa ini? Dong Fangli, Feng Tao, Tai Feili dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Apa yang terjadi? Mengapa mereka semua berhasil mencapai alam Kaisar Abadi? Benarkah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika aku bertemu Yu Xiao sebulan yang lalu, dia masih berada di alam Kaisar Abadi. Su Liang juga. Ketika dia datang menemuiku terakhir kali, dia masih menjadi Kaisar Abadi. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba naik ke alam Kaisar Abadi? Semua kekuatan lawan di Beixiaozu dan Daozu merasa ngeri. Tekanan yang berasal dari Ratu Taiyu Huang, Xuan Wang, Yu Xiao, Su Liang, dan Zhou Chang saat ini membuat mereka merasa benar-benar takut. Terutama Ratu Taiyu Huang, auranya adalah yang terkuat di antara kelimanya, dan dia sudah berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi. Dong Fangli sedikit bingung, Ratu Taiyu Huang juga telah membuat terobosan. Namun, ini belum berakhir. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kemunculan Lin Fan, Lin Mu, Lin Suekiao dan beberapa jenius lainnya dari klan Lin. Lin Fan berkata, mulai hari ini, beberapa anggota keluarga Lin kita akan resmi bergabung dengan aliansi negara. Begitu dia selesai berbicara, aura Kaisar Abadi meledak dari badan Lin Fan. Lin Mu, Lin Suekiao, Lin Ningxian, Lin Yue, dan Lin Meng mengikuti dari belakang, masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan abadi yang besar. Jiu Yue Yuan juga segera keluar. Yang keenam, yang ketujuh, yang ke-10. Lebih dari 10 tekanan mengerikan yang muncul berturut-turut membuat pasukan oposisi di Beixiaozu dan Daozu ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan begitu banyak ahli tingkat Kaisar Abadi muncul di Daozu dan Beixiaozu? Kamu gila. Namun, bukan hanya orang-orang ini saja yang memiliki kekuatan, kemudian, banyak orang kuat dari Sekte Suanyin, Istana Suci Suanyuan, Alam Phoenix, Paviliun Jianghe, dan Istana Ventian juga menunjukkan kekuatan mereka. Maaf, kami bukan beberapa Kaisar Abadi, tetapi sekelompok Kaisar Abadi. Feng Jiu mengangkat matanya dan melepaskan tekanan kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Untuk sesaat, Sekte Suanyin berada dalam keadaan kaget dan kacau. Dong Fangli, Feng Tao, Tai Feili dan yang lainnya pucat dan terkejut. Apakah ini keuntungan bergabung dengan aliansi negara? Hanya dalam waktu 1 bulan, dia berhasil menembus alam Kaisar Abadi ke alam Kaisar Abadi. Kecepatan ini terlalu cepat. Sekte Feng Xuan, Istana Yuhe dan kekuatan Daozu lainnya berada dalam keadaan kebingungan. Tahukah Anda, sebulan yang lalu, Yu Xiao, Zhou Chang dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga membujuk mereka untuk bergabung dengan aliansi. Tetapi mereka tidak mau memperhatikan. Alasannya sederhana. Mereka khawatir bergabung dengan aliansi akan merugikan kepentingan mereka sendiri dan menghambat perkembangan sekte itu sendiri. Namun, sudah berapa lama sejak aliansi tersebut menghasilkan begitu banyak Kaisar Abadi yang kuat? Itu seperti pukulan di kepala, membuat mereka melihat bintang-bintang. Dengan lebih dari selusin Kaisar Abadi yang melihat ke stasiun ini, para Raja Abadi itu tampak terlalu biasa-biasa saja, dan bagi mereka yang berada di alam Raja Abadi, mereka bahkan lebih terbelakang. Hahaha, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Zhou Chang tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Dia telah menderita banyak keluhan selama kurun waktu ini, dan telah menantikan saat ini. Xuan Wang, Yu Xiao, Su Liang dan yang lainnya juga diam-diam bahagia. Akhirnya, saya bisa menyingkirkan rasa marah ini. Apakah kalian tidak mengabaikan kami? Sekarang, Anda tidak mampu membelinya. Siapa yang berani mengatakan bahwa kita adalah aliansi dari beberapa Kaisar Abadi? Suara Yu Xiao sekuat guntur, mengejutkan Feng Tao dan Tai Feili hingga kehilangan keseimbangan. Pasukan oposisi di Daozu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang di Provinsi Beixiao juga diliputi oleh aura banyak Kaisar Abadi yang kuat. Saat ini, Ratu Taiyu Huang telah menghabiskan banyak energi untuk mengembalikan Beixiaozu ke kedamaian sebelumnya, tetapi mereka tidak menghargainya sama sekali.
Menurut pendapat mereka, Alam Phoenix tidak layak menjadi pemimpin Provinsi Beixiao, dan Ratu Taiyu Phoenix tidak memenuhi syarat untuk mewakili seluruh Provinsi Beixiao. Pada saat ini, semua orang merasa itu sangat salah. Dong Fangli jelas-jelas panik. Dalam menghadapi kekuatan yang dahsyat, semua konspirasi dan tipu daya tidak ada gunanya. Aliansi negara sama sekali tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka cukup untuk berdiri di puncak kedua negara. Dan ketika seseorang berdiri di puncak gunung, ia tidak perlu lagi mempedulikan semut-semut di kaki gunung. Pada saat ini, aura yang mendominasi tiba-tiba di Sekte Suanyin dari langit di atas. Hahaha, mereka hanyalah sekelompok kaisar abadi tingkat rendah, namun mereka berani mengklaim sebagai penguasa di sini dan mengendalikan sumber daya kedua negara. Mereka benar-benar tidak tahu tempat mereka. Bang! Saat kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya jatuh dari langit dan langsung mendarat di alun-alun puncak utama Sekte Suanyin. Gelombang energi dahsyat menyebar, dan momentum Xuanwang, Yu Xiao, Su Liang, Zhou Chang, klan Lin dan yang lainnya langsung tersebar. Kecuali Xiao Nunu, semua orang di antara penonton mundur karena terkejut. Wow, aura yang kuat sekali. Siapa mereka? Kultivasi mereka setidaknya telah mencapai tingkat kaisar abadi. Dua lainnya, dan yang di depan mungkin lebih dari satu. Pada saat ini, 3 tamu tak diundang tiba di Sekte Suanyin. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang berpakaian rapi dan memakai mahkota batu giok. Jubah orang itu berkibar-kibar, dia memiliki sikap yang luar biasa, dan tatapan matanya yang tajam membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Hehe. Pada saat ini, Dong Fangli dari Beixiaozu berjalan sambil tersenyum. Tuan Lembah Qin Mo, Anda akhirnya di sini. Qin Mo. Ketika mereka mendengar nama ini, ekspresi Xuanwang, Yu Xiao, Zhou Chang dan yang lainnya berubah. Suatu firasat buruk tiba-tiba muncul dalam hati setiap orang. Dong Fangli kemudian menoleh ke Beixiaozu, Daozu, dan orang-orang lain yang menentang aliansi tersebut dan berkata, "Jangan panik, semuanya. Izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini adalah pemilik Lembah Qinyan, Qin Mo. Keduanya adalah tetua pertama dan kedua Lembah Qinyan." Mendengar ini, seluruh hadirin menjadi gempar. Lembah Qinyan. Mungkinkah itu Lembah Qinyan di Provinsi Changhai? Feng Tao, pemimpin Sekte Feng Xuan, bertanya dengan tergesa-gesa. Dong Fangli menjawab, "Benar sekali." Feng Tao sangat gembira, "Sudah kuduga, hahaha. Master Lembah Qin Mo adalah kaisar abadi setengah langkah, dan kedua tetua ini juga telah mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat." Provinsi Changhai, salah satu dari 3 provinsi teratas di alam abadi Jiushu. Negara bagian ini tidak hanya jauh lebih besar dari negara bagian Beixiao dan negara bagian Dao, tetapi kekuatan sekte di dalamnya juga lebih kuat. Lembah Qinyan, meskipun bukan sekte teratas di Provinsi Changhai, juga merupakan sekte yang terkenal. Setelah Taiyu Huang, Xuanwang, Yu Xiao, Zhou Chang dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa gugup. Seorang kaisar abadi setengah langkah, ditambah 2 kaisar abadi yang telah mencapai kesempurnaan, jajaran ini jauh lebih kuat daripada kombinasi kaisar abadi Cixi dan kaisar abadi terlarang selama pertempuran Istana Chisen. Aku penasaran mengapa Master Lembah Qin Mo datang ke Sekte Suanyinku. Tanya Xuanwang. Kau tidak punya hak untuk bicara padaku. Qin Mo meletakkan tangannya di belakang punggungnya, aura kuatnya tidak terkendali, membuat orang merasa tertekan. Kemudian, Qin Mo menoleh ke samping dan berkata kepada Dong Fangli, Feng Tao, Tai Feili dan yang lainnya di belakang, mulai hari ini, Lembah Qinyanku akan mendirikan cabang di Beixiaozu dan Daozu. Siapapun yang bersedia menjadi anak perusahaan Lembah Qinyanku dapat memperoleh sumber daya seperti ramuan dan alat abadi. Siapapun yang bersedia menjadi pasukan bawahan Lembah Qinyanku dapat memperoleh sumber daya seperti ramuan dan senjata ajaib. Suara Qin Mo memekakkan telinga, seperti guntur yang menyambar dunia. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Lembah Qinyan sebenarnya berencana untuk mendirikan cabang di Beixiaozu dan Daozu. Bukankah ini upaya terbuka untuk bersaing dengan aliansi provinsi demi wilayah dan sumber daya?
Setelah pertempuran di Istana Chisen, situasi di Provinsi Baixiao berubah drastis, dan jelas bahwa Lembah Qinyan ingin mendapatkan sepotong kue. Tidak peduli apa, wilayah dan sumber daya Baixiaozu dan Daozu ada di sini, dan populasinya juga besar. Populasi yang besar dapat mengonsumsi sumber daya dan menghasilkan sumber daya. Daozu dekat dengan alam iblis, dan juga memiliki keuntungan geografis. Kedatangan Lembah Qinyan bukanlah sesuatu yang terlalu tak terduga. Aduh, hal yang aku khawatirkan telah terjadi. Tetua Feng Jiu mengerutkan kening, tampak serius. Yin Yaner di samping juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, Ratu Phoenix paling takut dengan hal semacam ini. Selama kurun waktu ini, alasan mengapa dia ingin menyatukan banyak kekuatan di Provinsi Baixiao sesegera mungkin untuk membentuk aliansi adalah karena dia takut menjadi sasaran sekte asing ini. Dia tidak menyangka hal itu akan datang secepat ini. Feng Jiu juga berkata tak berdaya, begitu preseden ini dibuka, saya khawatir kekuatan asing itu akan terus memasuki Provinsi Baixiao dan Daozu di masa mendatang. Pembicara itu tidak sengaja, tetapi pendengarnya penuh perhatian. Xiao Nunu mendengarkan percakapan antara dua orang di belakangnya, dan lengkungan samar muncul di sudut mulutnya. Dia tidak langsung maju untuk menghentikan mereka, dia juga ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang di Baixiaozu dan Daozu. Kota Tianjingku bersedia bergabung dengan Lembah Qinyan dan menjadi kekuatan afiliasi Baixiaozu di Lembah Qinyan. Dong Fangli adalah orang pertama yang menyatakan dukungannya. Melihat Dong Fangli memimpin, sekte oposisi lainnya di Provinsi Baixiao juga mengikutinya. Sekte Changjianku juga akan bergabung dengan Lembah Qinyan. Dan keluarga Simenku juga akan bergabung dengan Lembah Qinyan. Di Daozu, sekte Feng Xuan, Istana Yuhe, dan sekte-sekte lainnya tampak ragu-ragu. Jika kita bergabung dengan Lembah Qinyan, bukankah itu sama dengan aliansi negara? Zhou Chang tiba-tiba marah. Sambil menunjuk Dong Fangli dan yang lainnya, dia berteriak, kalian semua berlomba-lomba menentang aliansi sekte lokal kalian sendiri, sementara Lembah Qinyan, kekuatan luar, tanpa malu-malu mendukungnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian benar-benar gugup baik yang makan dari luar. Dong Fangli tampak menghine. Dia berkata dengan arogan, apakah sifatnya sama? Apakah aliansi kecil kalian dapat dibandingkan dengan Lembah Qinyan? Master Lembah Qin Mo adalah kaisar abadi setengah langkah, dan kedua tetua juga sempurna di ranah kaisar abadi. Adapun yang disebut pemimpin kalian Xiao, dia baru saja berada di puncak ranah kaisar abadi. Dan kamu, belum lagi, baru saja dipromosikan ke ranah kaisar abadi. Apa yang dapat kamu gunakan untuk membandingkan dengan Lembah Qinyan? Jelas, orang-orang Baixiaozu masih mengenal Xiao Nunu sejak pertempuran Istana Chisen. Saat itu, Xiao Nunu hanya berada di puncak alam kaisar abadi. Dan tidak seorang pun tahu bahwa Xiao Nunu baru saja kembali dari alam iblis beberapa waktu lalu. Diam! Teriak Xuan Wang dengan marah. Hei! Mereka gelisah. Dong Fangli menjadi semakin bangga. Dia bersikap seperti sedang menggoda guguk atau kucing, lihat semuanya, mereka marah. Hahaha. Seketika, Dong Fangli menoleh ke arah kelompok pasukan sekte yang berseberangan di Baixiaozu dan Daozu. Semuanya, aku, Dong Fangli, mengatakan yang sebenarnya di sini. Bukannya aku tidak ingin Baixiaozu dan Daozu menjadi lebih baik, tetapi aku tidak ingin kedua negara besar itu jatuh ke tangan sekelompok orang yang tidak kompeten ini. Karena kita ingin membentuk aliansi, kita harus bergabung dengan orang yang tepat. Kemudian, Dong Fangli melambaikan tangannya dan menghadap 3 orang dari Lembah Qinyan. Jika kamu tidak mengikuti Tuan Lembah Qin Mo hari ini, kamu akan diganggu oleh apa yang disebut aliansi negara ini di masa depan. Aku percaya bahwa dengan kekuatan Tuan Lembah Qin Mo, dia adalah pemimpin sejati kedua negara kita. Harus dikatakan bahwa kefasihan bicara Dong Fangli memang luar biasa, dan dia benar-benar pandai menghasut hati orang. Terlebih lagi, ketika semua orang memikirkan fakta bahwa Xuan Wang, Zhou Chang, Yu Xiao, Su Liang dan yang lainnya telah menerobos ke alam kaisar abadi, mereka merasa sangat tidak seimbang. Tuan Dong Fang benar. Saya, Feng Xuanzong, bersedia bergabung dengan Lembah Qinyan. Feng Tao segera menyatakan sikapnya. Tai Feili, penguasa istana Yuhe, ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan berkata, istana Yuhe juga bersedia mengikuti Tuan Lembah Qin Mo. Dengan kedua orang ini memimpin,
pasukan lain di Daozu pun mengikutinya. Orang-orang yang tersisa di negara bagian Beixiao menyatakan posisi mereka tanpa keraguan. Qin Mo tersenyum dan berkata dengan tenang, "Semuanya, jangan khawatir. Selama kalian memasuki lembah Qinyanku, Qin tidak akan pernah memperlakukan kalian dengan tidak adil. Di masa depan, aku juga akan membiarkan kalian memasuki alam Kaisar Abadi." Mendengar ini, Dong Fangli, Feng Tao, Tai Feili, dan yang lainnya semuanya sangat senang. Mereka semua membungkuk dan memberi hormat. "Terima kasih, Master Lembah Qin." Tiba-tiba dia merasa lebih percaya diri. Di prefektur Beixiao dan prefektur Dao, setiap orang yang menentang aliansi kembali tersenyum, tampak sangat bangga dan puas. Bagaimana dengan aliansi negara? Jadi bagaimana jika ada lebih dari selusin Kaisar Abadi? Selama mereka memanjat pohon besar di lembah Qinyan, apakah mereka masih takut pada Xiao Nunu? Di sisi lain, di pihak aliansi provinsi, Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang, Feng Jiu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di wajah mereka. Siapa yang mengira bahwa orang-orang dari lembah Qinyan akan turun tangan saat ini? Hehe. Dong Fangli melangkah maju dengan seringai di wajahnya. Ia menatap Tai Yu Huang, Xiao Nunu dan kelompoknya dengan tatapan mengejek. "Apa kalian benar-benar berpikir bahwa aku, Dong Fangli, tidak punya persiapan hari ini? Kukatakan padamu, lembah Qinyan adalah kepercayaanku. Sedangkan kalian tidak akan bisa melompat-lompat lama-lama." Xuan Wang sangat marah, diam. Setelah itu, Xuan Wang hendak bergegas untuk melawannya, tetapi sedetik kemudian, aura yang kuat tiba-tiba meledak dari badan Qin Mo. "Kembalilah!" teriak Qin Mo. Bang! Xuan Wang langsung terlempar ke belakang, dan Zhou Chang serta Yu Xiao buru-buru mendukungnya. Dong Fangli bahkan lebih bahagia. Feng Tao, Tai Feili juga lebih bangga. Inilah perbedaan budidaya. Di hadapan Kaisar Abadi setengah langkah, Kaisar Abadi biasa ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Namun, anggota klan Lin sangat tenang. Mereka bahkan berekspresi seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Hehe, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Lin Fan menyilangkan tangannya di depan dada dan menopang dagunya dengan satu tangan. Lin Sueqiao, Lin Ningxian, dan Lin Meng saling berpandangan dan melihat sedikit ejekan di mata masing-masing. Sebagian orang tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang diberikan kepada mereka. Lin Mu berkata pada dirinya sendiri. Saat itulah Xiao Nunu akhirnya berbicara. "Apakah kalian semua yakin ingin bergabung dengan lembah Qinyan?" Nada suaranya tenang dan tatapannya damai. Semua orang memandang Xiao Nunu. "Benar sekali." Dong Fangli menjawab lebih dulu. Feng Tao mengikutinya. "Ya, mulai sekarang, Sekte Feng Xuan milikku adalah sekte cabang lembah Qinyan. Di masa depan, semua hal, besar atau kecil, akan mematuhi perintah Master Lembah Qin Mo." Tai Feili juga berkata, "Begitu juga dengan istana Yuhe milikku." Yang lain juga menjawab, "Begitu juga dengan kami." "Aku juga." Mendengarkan tanggapan dari orang-orang di belakangnya, Qin Mo tampak sangat bangga. Ini adalah efek yang diinginkannya. Dia kemudian menatap Xiao Nunu dan berkata, "Lembah Qinyanku akan pindah ke Beixiaozu dan Daozu hari ini. Aku juga akan memberimu dua pilihan." "Oh." Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, "Aku ingin tahu dua pilihan apa itu." "Pertama, bergabunglah dengan lembah Qinyanku, dan kedua, bubar saat itu juga." Wow! Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan menjadi semakin tegang. Setelah Tai Yu Huang, Xuan Wang, Yu Xiao, Su Liang dan yang lainnya semuanya merasakan niat jahat yang besar. Di sisi lain, Dong Fangli, Feng Tao dan yang lainnya tertawa lebih bahagia. Hari ketika aliansi didirikan adalah hari ketika aliansi itu dibubarkan. Menarik, menarik. Dong Fangli tertawa terbahak-bahak. Xiao Nunu menatap wajah Qin Mo dan berkata, "Aku memilih yang ketiga." Qin Mo menjawab dengan dingin, "Tidak ada yang ketiga." Xiao Nunu berkata, "Jika aku, Xiao Nunu, mengatakan ada, maka itu dia." Saat kata-katanya jatuh, suhu dunia turun ke titik beku. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan aura pembunuh tiba-tiba meletus. Taisang Feng Hua, angkat pedang, dentang. Tiba-tiba, aliran cahaya pedang berwarna tinta melesat ke arah Qin Mo. Pada saat yang sama,
Tanda teratai ajaib berwarna merah darah muncul di antara alis Xiao Nunu. Kekuatan membunuh segera dianugerahkan kepada Tai Sang Feng Hua, dan badan pedang berwarna tinta itu segera menghasilkan untaian cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Itu sendiri adalah senjata super abadi tingkat 9. Dengan peningkatan teratai setan pembunuh, kekuatannya sekali lagi dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Wajah Qin Mo berubah, dan dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Sebelum Qin Mo sempat bereaksi, cahaya pedang berwarna merah darah menyerangnya tepat di depannya. Hiss! Cahaya pedang menyala, dan Qin Mo merasakan hawa dingin di lehernya. Detik berikutnya, kepala yang ganas tiba-tiba terbang. Duar! Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan dua orang tetua di belakang Qin Mo pun tercengang. Hanya satu pedang ini. Qin Mo, sang kaisar abadi setengah langkah, kepalanya dipenggal oleh Xiao Nunu. Bagaimana ini mungkin? Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu meraih udara dengan kelima jarinya. Keluar, Swiss. Segera setelah itu, jiwa abadi Qin Mo ditarik keluar secara paksa oleh Xiao Nunu. Jiwa abadi Qin Mo merasa takut dan dia memohon belas kasihan dengan sedih. Jangan bunuh aku, pemimpin aliansi Xiao, jangan bunuh aku salah, aku tahu aku salah, aku, Qin Yangu, bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di Daozu dan Baek Xiaozu lagi, tolong biarkan jiwaku yang abadi pergi. Takut, mengemis. Qin Mo sangat ketakutan, sama sekali tidak terlihat jejak kesombongan yang dimilikinya tadi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Sayangnya, sudah terlambat. Xiao Nunu memasang ekspresi dingin di wajahnya, hari ini aku, Xiao Nunu, akan mengadakan pertemuan aliansi di sini, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk menggunakanmu untuk membangun otoritasku. Bangun otoritasku. Saat suara itu jatuh, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari telapak tangan Xiao Nunu. Hanya dengan suara ledakan keras, jiwa abadi Qin Mo hancur berkeping-keping. Pada saat ini, penguasa lembah Qinyan kehilangan jiwanya dan meninggal. Di Sekte Suanyin, bersambung.